Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema peranan Roh Kudus. Saya sengaja mengambil tema ini karena tidak lama lagi kita akan memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam perjalanan kehidupan semua manusia, saya yakin tidak ada satupun yang dapat bertahan hidup tanpa pertolongan orang lain. Begitupun dengan kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita juga tidak akan pernah kuat, kita tidak akan pernah mampu untuk bertahan hidup di dalam dunia yang begitu kotor, yang begitu jahat, kalau bukan karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita layak mengucap syukur kepada Tuhan, karena apa yang Dia janjikan di dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Siapakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan penolong yang lain? Yaitu Roh Kudus. Dan kita bersyukur hal ini tergenapi di dalam kehidupan kita saat ini. Kita akan belajar bersama-sama apa sih peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Pertama, Roh Kudus akan menginsyafkan kita dari dosa, seperti tertulis dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi tugas Roh Kudus yang pertama, Dia akan menyadarkan kita bahwa semua manusia itu adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tidak bertobat, maka penghukuman Allah, kebinasaan yang dari Tuhan itu akan menimpa kita. Karena upah dosa adalah maut. Jadi dengan peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita ini akan ditarik untuk hidup dalam pertobatan. Supaya apa? Supaya kita ini akan mendapatkan keselamatan yang hanya di dalam Kristus Yesus, yang telah diberikannya kepada kita sejak Dia mati bagi kita di atas kayu salib. Dan dengan mengakui serta percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang-orang yang akan diampuni segala dosa apapun yang pernah kita miliki, dihapuskan oleh darah Yesus, sehingga kita mendapatkan perdamaian bersama-sama dengan Dia. Dan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 1, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Artinya, karena iman percaya kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari segala penghukuman Allah. Sesudah Roh Kudus menyadarkan kita dan membawa kita ke dalam pertobatan, Dia juga yang bertindak sebagai penasehat, sebagai guru, sebagai pemimpin rohani, juga akan menuntun, memperbaharui hati dan pikiran kita dengan firman-Nya, supaya kita itu sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang lahir baru. Kenapa saya katakan kita perlu lahir baru? Ketika Nikodemus dia datang menjumpai Yesus, Yesus katakan kepada dia, "Kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah." Apa maksudnya sih lahir baru? Di mana kita itu mempunyai karakter kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena tanpa kita lahir baru, dikatakan kita sama aja dengan orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan, sama aja dengan orang-orang yang fasik. Dikatakan tetap kita ada di bawah hukuman Tuhan. Karena itu kita perlu menjadi orang Kristen yang lahir baru. Bukan hanya secara agama kita itu menjadi baru, tapi juga hati kita, pikiran kita, juga karakter kita diperbaharui. Dan hal yang kedua, Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Sebagai orang Kristen, Tuhan ingin kita tidak menjadi orang Kristen yang stuck, atau tidak menjadi bertambah baik hari lepas hari. Jadi prosesnya, ketika kita sudah bertobat, ketika kita diperbaharui, sekarang kita punya tugas. Kita harus hidup melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin saya itu tidak lagi hidup di dalam dosa?
Sementara saat ini saya masih ada di dalam dunia. Caranya dikatakan kita harus memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging yang hanya akan menyeret kita ke dalam dosa kembali. Kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian, memberikan hikmat kepada kita. Ketika kita merenungkan firman, ketika kita membaca firman, ketika kita mempelajari firman, Tuhan buka bagi kita rahasia firman itu sehingga kita mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini menjadi terang bagi banyak orang. Nah, kita harus mengerti ada tanda-tanda tentunya seseorang itu sedang mengalami lahir baru. Dia akan berjuang dengan pertolongan Tuhan supaya dia melepaskan semua hal-hal dunia yang dapat menggoda dia, yang dapat menjauhkan dia dari Tuhan. Dan pasti dia akan bertekun berbuat baik. Dia akan hidup di dalam kasih yang dinyatakan kepada Tuhan dan kepada sesama. Hal yang ketiga, Roh Kudus akan memberikan kuasa bagi kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ya, ada satu kasus di dalam pengadilan. Kalau seseorang itu mau dipanggil untuk menjadi saksi, pasti orang tersebut diyakinkan dia mengerti apa yang sedang terjadi peristiwa saat itu, siapa yang menjadi pelakunya, siapa yang menjadi korbannya. Kenapa? Karena ketika dia hadir di ruang pengadilan dan ketika jaksa atau hakim menanyakan kepada dia tentang keterangan-keterangan yang perlu mereka ketahui, dia akan menjelaskan secara benar. Apakah kita ini juga setuju kalau saya katakan kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan? Apa saja yang dapat kita saksikan dengan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kita bisa bercerita banyak bagaimana hidup kita sebelum kita menerima Yesus, dan bagaimana kehidupan kita sesudah kita menerima Yesus, sesudah hidup kita diperbaharui, sesudah hidup kita itu dipulihkan oleh Tuhan. Apa saja yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, semua itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, supaya orang-orang yang belum percaya ataupun orang-orang yang baru percaya, mereka mengerti bahwa kekristenan itu adalah bukan agama, tapi berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang kita lalui setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Karena ingat, penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus itu selama-lamanya buat kita. Jadi pengalaman-pengalaman hidup kita, bagaimana sampai Tuhan bawa kita ada menjadi berkat bagi banyak orang, berbuah untuk kemuliaan Tuhan, kita harus ceritakan kepada orang lain. Karena kenapa kita harus bersaksi? Saya akan bacakan dari Lukas 4 ayat 18 sampai ayat ke-19 berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang." Lihat, ketika Tuhan membacakan ini dari kitab Yesaya, jelas yang kita baca ini adalah berbicara tentang tugas dari Tuhan. Kita perlu bersaksi karena kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Di sini bukan orang miskin secara materi, tapi semua kita adalah orang miskin secara rohani di mata Tuhan. Karena itu kita perlu mendengar firman, kita perlu mendengarkan Injil supaya rohani kita diperkaya oleh Tuhan sendiri. Dan kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang menjadi tawanan. Tawanan apa? Tawanan dosa. Orang-orang yang membiarkan dirinya terjerumus dengan segala ikatan-ikatan, segala hal-hal yang berbau dunia, yang kalau ikatan itu tidak dilepaskan, maka orang tersebut akan binasa pada akhirnya. Kepada orang-orang yang buta,
Ya, orang-orang yang buta artinya apa? Seseorang yang tidak mengenal kebenaran. Jadi sekalipun dia berbuat dosa, dia tidak merasa dirinya berdosa, karena kebenaran itu belum terbuka pada matanya. Karena itu seseorang ketika dia mendengarkan firman, ketika dia mau menyambut firman Tuhan itu dalam kehidupannya, maka Tuhan sendiri akan membukakan tirai yang menutupi matanya, sehingga orang yang buta tidak lagi buta, tapi dia dapat melihat. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang layak bersyukur kepada Tuhan. Karena siapakah kita? Tuhan katakan dia ingat kita karena kita ini adalah debu. Ya, kita adalah orang-orang yang layak dihukum. Tapi saat ini ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksinya, menceritakan tentang kerajaan Allah. Sekalipun kita belum melihat kerajaan Allah itu, tapi kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Karena itu sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita meragukan kuasa dan kasih Allah yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang dianugerahkannya bagi kita. Tetapi mari kita bangun komitmen kita masing-masing. Kita mau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus setiap hari, supaya kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kita yang dianugerahkan oleh Tuhan menjadi saksi dan kemuliaan Tuhan itu terlihat selamanya. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Bersama